ampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apa inti? Allah memiliki Asmaul Husna Yang bajunya. yang nama maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Maha benar Allah dengan segalanya. Ini di rumahnya Ustaz Dedi kayaknya nih teh. Iya betul Bu, ini di rumah Ustaz Dedi. Ya. Kira-kira berhenti, Alhamdulillah, mudah-mudahan berhenti sarang keluarga sehat berkesan. Izin ada acara kawitan kajian yang ta'aruf tulasannya. Berarti kan jamaah sahabat surga, tapi kan jalan tepat. Kadang-kadang kita saha gitu saja. Kurang izinnya, kurang ta'aruf, kurang gurunya. Sambil nyebatin nami, sampai nami status. Nama rekening. Ya, dari Putin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Adidina, Agus Admin di MPS Sahabat Surga. Dilanjutkan ke Abi sarang Tuti, Sami Panjang. Nama Ustaz ya, Tapi saya nggak umi nih. Nah ya taruh deh. Ya nami. Murilik taruh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz teman-teman dikasih kesempatan di sini. Amin insyaallah. Terima kasih. Itu umi ya. Lihat umi, nomor sekali umi. Teratur. Enggak kepindi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ibu semuanya, sekian Ustaz Tiana. Nanya dari Ibu Susan, jadi emang saya karena lagi libur kuliah, jadi ikutan kajian. Walaupun kuliah tetap Sekian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Rahayu, istri dari Pak Rudi Ustaz. Dari Gede Bagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Lela Nurwaela, sering dipanggilnya Umi di rumah sakit. Alhamdulillah bisa bergabung dengan saya Sahabat Surga. Semoga kita memang bersahabat sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayati dari Rumah Sakit Al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sulistiwati. Saya jemaah dari MP Sahabat Surga. Istri Bapak Ketum. Jalan. Sahabat dari Ibu.
Kemudian Bendio dan Kano suaminya Eri. Iya. Masya Allah. Sahabat Oh, bangga. Kalau sekali panggilan sekarang Cetar. sahabat Pantai Bapak Ibu Kadayana Bina juga di Pondok Negara Atas. Mohon sampai gabung Oktober 2024. Masya Allah. Mohon bimbingannya Pak Ustadz Bapak Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Mulyati. Saya semoga bisa diterima. Masya Allah. Tanta satu nih. Sahabat surga. Terima kasih. Dihantarkan kajian Masya Allah. Salam. Amin. Salam warahmatullahi Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Neneng. Saya anak asuh saja. Masya Allah benar. Diajak ke surganya. Amin. Saya bisa diangkat di bumi sendiri. Masya Allah. Biar barokahkan keseraian. Amin. Nah, ini Dokter Del. Assalamualaikum, saya Dele. Saya harap kita bisa bertemu. Amin ya Allah alamin. Ayah Nuta Acan atas Pak Dokter Baik. Iya. Oh iya, Bu. Tacan perkenalan. Ibu nama Bu. Perkenalan Bu. Mohon. Mana Bapak? Itu udah baru datang. Oh siap. Siap. Mohon. Ya Pak Darsa. Apa kabar? Silakan perkenalan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maksudnya perkenalan. Iya nama gitu ya. Kita tuh kayak sering ketemu ya gue, tapi kayak ketemu nama sih. Biar akrab. Mumpung ketemu di offline. Biasa mau kunci mobil. Dari Purworejo sekali. Oh, Ya silakan. mobil. Ya, saya Rasli Ayuanita. Karena lahirnya di Gudang Adha. Sebentar lagi malah. Ya, saya datang bersama suami saya, Pak Adang Darsa. Kami tinggal di Kompleks Palu Permai di Soekarno Hatta. Ya, kami berdua udah pensiun. Aktif ini mah aktif, selalu aktif datang. Ya, insya Allah kalau ada waktu. Kami udah pensiun Pak, jadi berusaha untuk menghadiri majelis ilmu begitu Pak. Masya Allah. Seperti itu aja. Siap. Ditanyakan. Pak ada yang pertanyaan Pak Darsa? Ada pertanyaan ke Ibu? Saya pasien HD dari rumah sakit. Oh jangan atas Pak, jangan akhirnya dapat. Dapat. Masya Allah. Nah ini kita perkenalan dengan Pak Ustadz Darsa, Pak Haji Darsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adang Darsa, suaminya Rasmi. Saya pensiun sudah 15 tahun. 15 tahun yang lalu pensiun. Usia saya sekarang udah 72. Mungkin dua. Nah, sekarang ya menghilang. Saya sekarang pasien cuci darah. Pertama saya di rumah sakit Bernius, karena merasa jauh seminggu 2 kali, akhirnya pindah alhamdulillah ke rumah sakit Al Islam. Cuman lucunya saya kalau waktu di Bernius saya bisa jadwal Selasa Jumat saya masih bisa tempat Jumatan. Sekarang di Al Islam nggak bisa. Jadi pas selesainya itu setengah 1 gitu, selesai ada yang jadi saya udah 3 bulan udah sholat Jumatan. Ya mudah-mudahan aja Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa memelihara ginjalnya bisa sebaik-baiknya. Jadi jangan segala sesuatu olahan tubuh kita tuh memang harus dipelihara, harus diperhatikan. Jadi jangan sejadinya. Dan mungkin ini udah lolong juga, saya juga jangan minum keras, minuman apa, makanan apa, tapi ya kalau udah waktunya ya juga gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Adang sehat. Ya. Tapi perkenalan itu perkenalan. Ya Bapak Ibu sepangkeun abdi sareng Wedi sahabatnya bisa dan sahabat Bapak Ibu sadayana. Bikin surga insyaallah ya. Salajengna Pak Ustaz Dedi pada perkenalan. Mangga saat kurang dikawitan we. Ya, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu dan bapak, keluarga besar, sahabat surga, yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Khusus yang sangat saya takdimi, Allah cintai, Allah muliakan dunia dan akhirat. Bapak Ketua Sahabat Surga beserta istri tercinta, mudah-mudahan pasangan ini senantiasa Allah bersamakan penuh kebaikan di dunia, Allah bersamakan penuh kebahagiaan sampai ke surga. Juga ibu dan bapak yang lain, juga Pak Haji, insya Allah juga datang hadir. Semoga senantiasa sehat selalu Pak Haji. Amin. Insya Allah. Juga bapak-bapak yang lain dan ibu-ibu yang saya tidak sebut satu persatu. Ini sebuah kebahagiaan buat saya dan keluarga bisa kedatangan tamu-tamu istimewa ya, wajah-wajah ahli surga. Mudah-mudahan keberkahan para mencari ilmu di keluarga besar Sahabat Surga ini menjadi keberkahan buat saya dan keluarga besar.
Sebetulnya saya tidak pede untuk bisa menjamu ibu dan bapak karena rumah saya seperti Pajero, ada di Jero. Tapi mudah-mudahan ini menjadi silaturahim yang tidak hanya senantiasa membersamakan kita di dunia, tapi mudah-mudahan silaturahim dengan silaturahim yang terus kita lakukan setiap pekan, Pak Dokter ya. Ini mengantarkan kita untuk bisa bersama untuk kebahagiaan sampai ke surga. Karena Dokter Wedi sudah menyampaikan tagline kita adalah ke surga rame-rame. Jadi keluarga besar sahabat surga ini memang tidak hanya untuk dipertemukan di dunia, tapi mudah-mudahan kita bisa bertetangga sampai ke surga. Dan alhamdulillah ini sudah kelihatan wajah-wajah ahli surga. Dan Bapak mohon maaf atas jamuan apa namanya penerimaan yang tidak maksimal. Karena saya tadi berpikir malam-malam bagaimana cara meluaskan rumah saya. Gitu. Kan di Mina itu Bapak Ibu ke depan akan menampung jamaah haji 8 juta. Ya. Sekarang kan baru 3,5 juta. Ke depan terutama di tahun 2030 pemerintah Saudi akan menampung jamaah haji sampai 8 juta. Nah di Mina itu Bapak Ibu sekarang sedang dibangun apartemen. Ini tenda-tenda yang biasa Bapak Ibu lihat ketika melewati Mina, atau Bapak Ibu pernah mabit ya ketika melaksanakan ibadah haji, nanti mah hilang semuanya, diganti dengan apartemen bertingkat 5. Karena kalau saya sampingkan yang tidak memungkinkan, kalau berbagai mentok. Dan memang saya sudah punya rencana Pak Dokter dengan istri bahwa lantai pertama ini nanti akan dikembangkan Bapak Ibu ya. Ini akan dijadikan rumah mengaji sahabat surga insya Allah ya. Ya nanti saya itu di lantai 8 Mama itu rencana ke depan insya Allah ya. Karena bagaimanapun juga saya itu membina 27 hafiz taklim di Kota Bandung. Tapi yang merasa sebagai keluarga besar memang di sahabat surga. Ini harus saya sampaikan ke ente yang lain. Terus GR. Ya, Bapak Ibu ya, karena saya jadi saya ini Masya Allah guru saya, sahabat terbaik motivator saya, dan saya pengen dengan Dr. Wedi dan Bapak Ibu semua betul-betul ini menjadi sebuah program yang serius bagaimana cara kita untuk bisa bersama-sama sampai ke surga. Ya. Jadi ke depan insya Allah Bapak Ibu ini akan digembangkan biar agak lebih luas buat kajian kita ya, buat markas dakwah. Dan saya akan terus juga setiap haji untuk terus memperkaya hazanah keilmuan kita ke depan tuh. Jadi Bapak Ibu nanti silakan datang ke rumah saya, boleh silakan mencicipi banyak kita biar dan semuanya ini kalau Bapak Ibu sih artinya mengharukan doanya Bapak Ibu ya, karena saya dan memang kitab-kitab di rumah ini bukan kitab-kitab biasa ya, kitab-kitab yang sulit dicari. Di sini tidak ada inovasi, tidak ada apa, karena kitab-kitab itu banyak kan ya, kita temui di toko buku dan lain sebagainya. Sebetulnya ini wakaf buat umat Bapak Ibu, silahkan kalau Bapak Ibu mau pakai dan lain sebagainya. Dan saya ingin mewakafkan nanti lantai 1 ini buat rumah ngaji insya Allah ya, begitu. Dan seharusnya saya ini sudah berangkat haji Bapak Ibu sekalian. Karena dari awal sampai akhir saya terus yang mengisi manasik ya, dari mulai awal sampai keberangkatan. Tapi qadarullah dari 83 jamaah ada 5 jamaah yang misalnya tidak keluar, termasuk punya saya. Tapi 70 berapa berarti ya? 83 kurangi 5 78 itu alhamdulillah sekarang sudah ada di Tanah Suci, dibimbing oleh Ustaz Wijayanto dan Ustaz Komarudin Khalil.
Itu tapi hikmahnya kenapa saya tidak berangkat haji, hikmahnya bisa bertemu dan Bapak Ibu hari ini. Nanti cukup mengobati luka yang begitu mendalam. Mungkin jadi curhat. Karena biasanya setiap tahun membimbing jamaah haji, cuma qadarullah memang tahun ini visa purodanya tidak banyak keluar. Dan qadarullah Bapak Ibu dari belasan tahun membimbing ibadah haji, tahun-tahun ini saya ambil visa puroda, biasanya visa kuota Pak Dokter. Dan memang qadarullah Allah sudah mengatur ketika awal masuk menggunakan visa puroda dan tidak keluar. Jadi hikmahnya alhamdulillah bisa silaturahim dengan ibu dan bapak ya. Dan kemarin saya liburan ke Jogja Bapak Ibu dan keluarga ya untuk melipur laras. Dia curhat bener. Tapi ketika di Jogja dapat kabar tanggal 28 Mei ya Gibraltar tidak lulus UTBK-nya di ITB. Gibraltar tidak lulus langsung pulang ke Bandung kembali. Ya, untuk menyiapkan pendaftaran Gibraltar. Mohon doa Bapak Ibu, Gibraltar insya Allah nanti mau studinya di Malaysia ya. Mohon doa mudah-mudahan Allah lancarkan studinya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu segala kesedihan demi kesedihan itu hari ini betul-betul terbasuh semuanya menjadi kebahagiaan. Karena melihat wajah-wajah di surga. Masya Allah. Dan punten Bapak Ibu ya dari banyak MT yang ada di Kota Bandung yang saya ngisi, memang yang paling sekali lagi yang paling merasa keluarga besar adalah sahabat surga. Kita sudah dapat tahu ya. Ada Pak Haji. Memang Bapak Ibu ya, karena saya berharap mudah-mudahan kita jadi keluarga besar sampai di surga ya. Dan kita sudah berapa tahun Pak Dokter? 4 tahun Bapak Ibu ya. Kio kita 4 tahun. Dan kajian kita masih seputar terkait dengan Asmaul Husna ya, yang belum beres-beres sampai sekarang. Jadi kita sudah berapa nama Pak Dokter ya? Berapa nama sih? Susi tuh, Dokter Susi deh. Dan ini berapa nama ya lupa saya ya. Ya, ya. 26. Iya, 26 dan 99 ya. Baik. Ini mungkin Bapak Ibu juga sekali lagi jazakumullah khair atas kesediaan Bapak Ibu untuk silaturahim ke kediaman saya. Dan mudah-mudahan saya pun mendapatkan barokah dari kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita tidak akan lama Bapak Ibu karena di belakang pergerakan sudah dari awal. Sudah ada rujak ya, sudah apa sudah disediakan. Dan yang di online gimana? Nanti kita kasih foto saja. Betul Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tema kita hari ini tidak membahas nama ya tentang Asmaul Husna, tapi kita akan bahas secara global tentang as-sa'adah ma'a al-asma'ul husna ya. Jadi kebahagiaan bersama Asmaul Husna. Kita akan bahas hari ini sebagai mungkin apa namanya ya? Untung karena mungkin nanti saya pengen banyak ngobrol dengan Bapak dan Ibu sambil cemilan 10-11 kita sambil kita menikmati hidangan insya Allah. Baik. Dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mungkin nanti juga ke depan kalau Bapak Ibu bersedia untuk menjadi tuan rumah ya di kajian sahabat surga, kami sangat welcome Pak Dokter ya, berbahagia. Mungkin nanti dari setelah sini mungkin kita kemana Bapak Ibu ya kajian kita. Jadi kita 3 kali online, 1 kali offline begitu ya setiap bulannya. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa mengantarkan bersama-sama sampai ke tanah suci ya. Nanti ada umroh sahabat surga. Nanti saya Bapak Ibu akan kasih ke Bapak Ibu umroh berupa brosur ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada yang mustahil ya. Kebersamaan kita di taman-taman surga seperti ini bisa mengantarkan kita ke taman surga yang ada di Madinah Al-Munawwarah ya, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi.
Judul kita hari ini adalah bahagia bersama Asmaul Husna. Ibu Sonia. Baik, Waalaikumsalam Ibu Sonia. Maka alhamdulillah kita akhiri dengan Mangga Ibu Sonia. Insyaallah barakallah Ibu Sonia, alhamdulillah bisa hadir. Barakallah jazakillah khair Ibu ya, sudah silaturahim. Alhamdulillah. Biasanya dengan Ibu Sonia ketemu setiap Jumat di Rengganis ya, di kajian Ummahatul Qur'ani. Alhamdulillah bisa hadir di Sahabat Surga. Juga di sini ada Ibu Ketua MTL Muhajirin ya, Ibu Anita juga hadir. Kemarin kita juga kajian ya di Muhajirin. Beliau ini Bapak Ibu kalau di Bandung mungkin senior di dunia dakwah ya. Ini aktivis dakwah yang sudah malang melintang ya, di kota Bandung. Kita nanti bisa mengambil banyak ibroh dari beliau. Sampai mana tadi? Sampai Peratul sampai juga. Baik Bapak Ibu, sudah kita sampaikan di awal kenapa kita harus membahas tentang Asmaul Husna, karena ada 3 tujuan ya yang akan kita capai. Kira-kira masih ingat ya Bapak Ibu apa tujuan kita belajar Asmaul Husna? Dulu saya sering ulang-ulang tujuannya itu. Kira-kira Tina apa itu tujuannya? Mengingat nama-nama Allah. Bapak sekalian. Mengingat nama-nama Allah. Betul. Jadi tujuan Asmaul Husna itu Bapak Ibu kata para ulama tujuannya 3 ya. Satu, kita akan lebih mencintai Allah. Kedua, lebih nikmat ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, bahagia hidup bersama Allah ya. Itu yang sering disampaikan oleh para ulama ketika kita membedah tentang Asmaul Husna. Satu, kita akan makin jatuh cinta kepada Allah. Yang kedua, makin merasakan kenikmatan, ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiganya, kita makin merasakan hidup bahagia di dunia ya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan bahas poin ketiga, bahagia hidup bersama Allah lewat Asmaul Husna. Kata Dr. Kordowi, Bapak Ibu sekalian, seluruh manusia itu dari pagi sampai malam, seluruh aktivitasnya ya, seluruhnya itu mencari satu kata, yaitu bagaimana agar bisa bahagia. Bapak Ibu keluar rumah setiap hari dari mulai pagi sampai larut malam dengan apapun aktivitas kita ya, dengan apapun profesi kita, tapi tujuannya sama, yaitu mencari bahagia. Kira-kira betul nggak Bapak Ibu sekalian? Baik. Ini bagian enggak pada dia Bu. Enggak Bu. Enggak Bunda, silakan. Bersaf aja, boleh bersaf. Iya. Di sebelah sini juga boleh Bu, Ibu Yandayanti. Sebagian duduk juga boleh di atas. Duduk Bu Yanti. Anak ganes ya. Boleh dia? Boleh dia. Di sini. Dapat kita aja kursi. Kalau. Ayo. Bisa dulu. Dalita mangga Pak dia. Boleh dipanggil. Iya. Benar agak nyampe sih Tina punten. Nah gitu. Bukan harus diluasin. Diluasin. Iya. Baik. Baik Ibu dan Bapak sekalian ya. Jadi bahkan saya sering sampaikan berulang-ulang kepada Bapak Ibu. Jadi keyword ya Pak Dokter ya. Jadi kata sekarang yang paling banyak dicari oleh miliaran manusia Bapak Ibu ya di era modern ini bukan sekedar lagi uang ya, bukan lagi sekedar yang lain, tetapi bahagia. Jadi happiness ini menjadi satu kata memuncaki ya, satu kata yang paling banyak dicari oleh jutaan dan miliaran manusia di muka
buminya, yaitu tentang bahagia. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ketika semua orang saat ini sedang mencari bahagia, apakah semuanya sudah mendapatkannya? Hah? Kalau saya tanya apakah Bapak Ibu sudah bahagia, ini wajah-wajahnya masih beragam ya. Sebelah kiri sudah di depan saya masih larungsing. Nah, sebetulnya kata Kordowi Bapak Ibu, kenapa banyak yang belum menemukan bahagia? Bukan karena tidak mencarinya, tetapi salah mencarinya. Ya. Jadi yang membuat kita saat ini tidak bahagia itu bukan karena tidak lelah mencari, tapi salah mencari gitu ya. Karena tidak ada di antara kita yang saat ini sedang tidak mencari bahagia. Setiap hari setiap kita pasti mencari itu. Tapi kenapa banyak yang tidak menemukannya? Kata Kordowi, bukan tidak lelah mencari, tapi salah mencari. Ya, begitu. Karena kata Kordowi begini Bapak Ibu sekalian, as-sa'adah min huna, laisa min hunak. Jadi bahagia itu di sini, bukan di sana, itu maksudnya. Ya. Kira-kira Bapak Ibu paham ya apa arti huna, laisa min hunak itu? Jadi di sini bukan di sana. Kira-kira maksudnya apa? Bahagia itu di hati. As-sa'adah min huna, laisa min hunak. Bahagia itu di sini, bukan di sana. Ya kira-kira maksudnya apa? Bahagia itu di hati. Makanya kan kata Ibnu Qayyim Bapak Ibu, as-sa'adah fit talatha. Ya, kunci bahagia itu ada 3 katanya. Pertama kunci Pajero. Itu bukan hati ya. Dan 3-tiganya itu semuanya memang mengguna di sini bukan di sana itu. Karena ternyata kata Dr. Ibnu Qayyim Bapak Ibu, as-sa'adah fit talatha. Kunci bahagia itu ada 3 dan 3-tiganya urusan apa coba? Urusan hati itu. Makanya kata Kordowi, as-sa'adah Bapak Ibu ini Kordowi ya. Ada 110 jilid. Ini adalah wakaf dari keluarga sahabat surga. Ya. Ini semua Pak Dokter ya. Ini yang 110 jilid itu. Ini semuanya karya Yusuf Kordowi ya begitu. Jadi Bapak Ibu silakanlah bisa biasa Bapak Ibu bisa dana kaget. Ya. Memang ini kitab yang sekali sulit dicari Bapak Ibu ya. Di Indonesia yang punya mungkin berapa orang saja. Karena dulu Pak Dokter ya, saya nyarinya 6 bulan Bapak Ibu. Kita pernah ke Turki Pak Dokter ya, juga pernah ke Mesir. Kita dapatnya Bapak Ibu ini di Jordan ya, di Libanon ya, dapat kitab ini. Dan ini adalah salah satu wakaf dari keluarga sahabat surga untuk umat insyaallah ya. Baik. Nah kata Kordowi Bapak Ibu sekalian, bahagia itu di sini bukan di sana. Maksudnya adalah apa? Di dalam hati, bukan di luar. Maksudnya bukan di luar bukan di luar diri kita. Karena betapa banyak di antara kita yang menggantungkan kebahagiaan itu keluar bukan ke dalam. Betul nggak? Jadi saya bahagia kalau sudah punya ini, saya bahagia kalau sudah begini. Kan banyak kan begitu Bapak Ibu ya. Kalaulah Bapak Ibu kebahagiaan itu betul-betul ada di luar bukan di dalam hati, maka orang-orang yang di tingkat popularitas tidak akan mungkin ada yang mati bunuh diri. Tapi faktanya kan Pak Dokter ya, betapa banyak orang-orang yang sedang di puncak popularitasnya, mereka mengakhiri hidup dengan kira-kira siapa contohnya Bapak Ibu? Karena ini kan kelihatan ini kan usah-usahnya usah Google, YouTube ya. Nenek sebenarnya apa tuh bala-bala? Michael Jackson, Marilyn Monroe. Tapi betul kata Neneng ya. Saya ada kitabnya Bapak Ibu, kitab kecil nih. Jadi orang-orang yang bunuh diri di tingkat popularitas itu bahasa Arab. Nanti bisa dicek gitu ya. Nanti bisa dicari. Kalaulah bahagia itu Bapak Ibu minunak.
maka tidak akan mungkin ada orang-orang yang di tingkat popularitasnya mereka mengakhiri hidup dengan nggak mungkin itu, betul tidak? Tapi ternyata mereka semakin memiliki dunia, semakin kehilangan ketentraman dan rasa kebahagiaan. Obat kan pada akhirnya begitu ya. Kemudian kemana lagi Bapak Ibu? Curhat pengalaman masing-masing. Tidak berkelas Bang Anda. Kita sudah ke mana Kapadokia, ini masih Paganda. Baik Bapak Ibu ya. Jadi kesalahan orang itu mencari bahagia itu di luar bukan di dalam hati. Padahal kata Ibnu Qayyim, as-sa'adah itu fitalah. Kebahagiaan itu ada di 3 hal. Semuanya terkait masalah bab. Tapi ini kajiannya di lain waktu saja Bapak Ibu ya. Nah begitu. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kenapa Ustaz? Oh, ini lagi ya. Baik. Bapak Ibu, mari saya akan lebih kritik. Ini kritik sosial ya. Di dalam Al-Quran ada yang menyampaikan begini, la nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan, enggak barakallah, Bun silakan. Enggak Bun? Silakan. Boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan monggo. Baik, barakallah. Pak Effendi. Iya. Baik, perhatikan apa ini sekalian. Ini kalimat siapa? La nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa sampai melihat Allah itu jahra. Apa arti jahra itu Bapak Ibu? Secara apa literal itu wujud kan? Ya, secara itu wujud. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai melihat Allah itu jahra. Ini kalimat siapa? Bapak Ibu, kalimat Bani Israel dan bahkan begini Bapak Ibu ya, sepertiga Al-Quran itu adalah tentang kisah umat terdahulu, setengahnya tentang bab syariat, setengahnya tentang bab tauhid, dan seperempat bab syariat, seperempat bab tauhid, seperempat lagi bab kisah itu Al-Quran itu kan kata Imam Al-Qurtubi. Dan kisah yang paling banyak dibahas dalam Al-Quran adalah kisah tentang Bani Israel. Dan satu-satunya umat yang belum Allah habisi sampai hari ini adalah umat Bani Israel. Padahal kelakuannya itu sama dengan umat-umat yang sudah Allah musnahkan. Semuanya berbuat kerusakan. Makanya ada pertanyaan, kenapa Bani Israel belum Allah musnahkan sampai hari ini? Padahal umat-umat yang perilakunya sama itu sudah tidak ada di muka bumi. Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Ujian apa ya? Ujian SMA apa? Maka Bapak Ibu kata para ulama bahwa masih tersisanya Bani Israel pada terus-terusan berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah ujian iman bagi orang beriman. Jadi kalau tidak ada Bani Israel seakan-akan kita sudah tidak lagi ada ujian. Maka Palestina saat ini itu ujian iman, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Allah nanti bertanya nggak kepada kita tentang Palestina di akhirat Bapak Ibu? Itu pasti bertanya itu. Ya sudah apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Makanya apa kata para ulama, apa yang terjadi di Palestina itu adalah musibah. Tapi kalau hati kita tidak terketuk untuk membantu mereka, itu musibah lebih besar. Kan begitu. Ya, karena kan ujian Palestina berkaitan dengan Bani Israel itu begitu, dan ini ujian iman kita. Maka mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian, ya, kondisi saudara-saudara kita di Palestina ini betul-betul menentuk iman kita untuk menjadikan Palestina ini markaziyah, qadiyah markaziyah, tema yang sangat penting dalam hidup kita ya, begitu. Dan mudah-mudahan Pak Dokter ya, kita juga terus bisa membantu minimal Bapak Ibu sekalian kita melakukan baikot kan begitu ya, mudhaharah dan lain sebagainya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk
empati kita Bapak Ibu ya kepada saudara-saudara kita di sana. Kita tidak akan bahas ini. Tadi yang bilang itu siapa Bapak Ibu sekalian? Kami tidak akan beriman kepada Musa sampai melihat Allah itu kalimat Bani Israil. Jadi kalau kebahagiaan kita ukurannya adalah Zahra, apa bedanya kita dan Bani Israel sebetulnya? Bapak Ibu sekalian. Kalau ukuran kebahagiaan kita adalah uang, kalau ukuran kebahagiaan kita adalah keberlimpahan, kalau ukuran kebahagiaan kita adalah apalagi Bapak Ibu jabatan dan lain-lain, apa bedanya kita dengan Bani? Karena Bani Israel ini Bapak Ibu umat yang ukuran kebahagiaannya adalah Zahra, sesuatu yang bisa padahal kata Syukurdawi, bahagia itu di mana? Di sini bukan di sana. Makanya sakitnya di mana Ibu? masih ada ini apa lagu dangdutnya. Nah itu Bapak Ibu ya. Yuk Bapak Ibu, begini Bapak Ibu ya. Kalau ukuran kebahagiaan itu bukan harta, kita ini orang-orang kaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ukuran kekayaan itu, kebahagiaan itu bukan harta, kita ini orang-orang yang bahagia dan kaya. Tapi masalahnya harta itu saat ini seakan-akan menjadi satu-satunya. Betul nggak kira-kira? Sekarang Bapak Ibu saya ulang ya. Kalaulah kebahagiaan dan kekayaan itu ukurannya bukan harta, kita ini orang bahagia dan orang kaya itu tidak. Cuma masalahnya Bapak Ibu saat ini kekayaan itu seakan-akan menjadi satu-satunya ukuran itu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Apalagi ibu-ibu sedih dan bahagianya ketika baca buku tabungan. Gitu ya. Nah, padahal bagi saya Pak Ibu ya, kekayaan itu kan orang yang memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta gitu. Itu kaya ya. Mari kita ubah mindsetnya. Kaya itu ketika memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Itu orang kaya Pak Ibu. Kalau segala yang kita miliki bisa dibeli dengan uang, dengan harta, kita bukan orang kaya itu. Saya tanya Bapak Ibu, kenikmatan ketentraman hati itu bisa dibeli dengan uang nggak? Kalau kita punya itu kita orang kaya. Kesakinah rumah tangga itu bisa dibeli dengan uang nggak? Tidak kan? Berarti kita orang kaya tuh Bapak sekalian. Betul nggak? Cuma masalahnya Bapak Ibu, kita ini terjebak dengan paham tadi bahwa seakan-akan harta itu satu-satunya. Ukuran. Apa tadi? Ukuran. Kan itu pada akhirnya satu-satunya adalah ukuran gitu. Padahal yuk kita ubah Bapak Ibu. Kalau kita memiliki banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan harta, kita ini orang kaya. Ini setuju nggak Bapak Ibu? Setuju, Ustaz. Asa biasa-biasa wae. Begitu Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya apa kata Ibnu Qayyim, kalau Bapak Ibu punya 5 hal ini, yakinlah bahwa kita punya anugerah yang sangat besar dalam hidup ini. Kira-kira yang pertama Bapak Ibu, kalau kita punya 5 ini, yakinlah kita ini orang yang punya kekayaan besar dari hidup ini. Yang pertama adalah as-sa'adah ma Allah, hidup bahagia bersama Allah. Ini bisa dibeli dengan uang nggak? Nggak. Yang kedua Bapak Ibu, birrul walidain. Kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ya. Saya pernah ke Tasik Bapak Ibu dengan salah satu MT di Kota Bandung. Saya pembina juga. Kita masuk ke salah satu panti jompo. Itu banyak ibu-ibu sepuh di sana, itu semuanya ibu sepuh ya. Aroma kamarnya sudah aroma sangat tidak nyaman Pak Dokter. Dan ternyata buat Bu Dokter di sana itu banyak ibu-ibu yang anak-anak susah-susah semuanya. Mereka penitipan ibunya di panti jompo karena nggak mau merawat itu. Ya. Dan ternyata kesimpulan kita ketika itu nggak ada yang bahagia di sana. Karena kebahagiaan mereka itu adalah ada anak-anak yang merawatnya di hari tua. Ya. Makanya Bapak Ibu berbakti kepada orang tua itu bisa dibeli dengan uang tidak? Tidak. Ini orang-orang kaya, tapi dia simpan ibunya di
Di mana itu tadi? Di panti jompo. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah al-waktu wal hub li a'ilah. Kita punya waktu dan cinta buat keluarga. Oh, itu orang anugerah itu. Kadang kita Bapak Ibu ya punya waktu tapi tidak punya cinta ya. Udah di bumi tadi. Kadang punya cinta tapi tidak punya waktu. Kadang tidak punya dua-duanya. Padahal kalau kita punya waktu dan cinta buat keluarga itu anugerah terbesar. Ya. Ini kali-kali disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Yang keempat apa? Al-ihsan ila ghairi. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Oh, itu anugerah. Itu Bapak Ibu ya. Karena tidak setiap orang yang mampu itu bisa berbuat baik. Ini memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-ikhlas fil ibadah. Kita bisa ikhlas ketika melaksanakan ibadah. Itu anugerah Bapak Ibu. Makanya kalau kita senantiasa tidak termotivasi mempublikasikan kebaikan kita di media sosial, itu anugerah Bapak Ibu sekalian. Karena kebanyakan di antara kita merasa belum puas kebaikan kalau belum dipublikasi. Itu kan? Sampai-sampai mau ke rumah saya juga OTW ke rumah Ustaz Dedi. Alah kumahannya. Lihat itu ya. Nggak apa-apa. Kalau gitu ya. Sampai di status WA gitu. Jangan dulu telepon sedang dilengkapi di rumah. Kata Ibnu Fadl, boleh nggak kita mempublikasi kebaikan? Boleh kalau niatnya untuk memberikan keteladanan dan motivasi, kan begitu ya. Tapi kita harus bisa menjaga hati ini tetap ikhlas itu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah semangat menyembunyikan kebaikan kita, sebagaimana semangat menyembunyikan aib-aib kita, kita sudah dapat anugerah terhebat dari Allah. Karena kata Dr. Soleh Al-Muraifi, al-ikhlas, puncak tertinggi dari keikhlasan adalah semangat menyembunyikan kebaikan seperti kita serius menyembunyikan keburukan, kan begitu. Itu namanya a'la martabah fil ikhlas, puncak tertinggi dari sebuah keikhlasan. Kalau kita punya 5 ini, kita adalah orang yang paling kaya. Pertanyaannya, 5 hal ini berkaitan dengan harta tidak? Tadi yang pertama apa? Bahagia bersama Allah. 2, Bisa berbuat baik kepada orang tua. 3, punya waktu dan cinta untuk keluarga. 4, Bisa berbuat baik kepada orang lain. 5, itu Masya Allah, kalau kita punya 5 itu, kenapa Ferdinand lancar? Karena nulis Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan kekayaan. Kekayaan itu adalah Bapak Ibu, ketika kita memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Dan kebahagiaan itu adalah ketika aktivitas-aktivitas kita hanya bisa dibalas dengan surga. Itu menjadi orang yang bahagia ya. Baik, jadi kita kesimpulkan Bapak Ibu, bahagia itu di mana? Di sini ya. Yuk kita pelan-pelan masuk dulu Bapak Ibu ya. Tapi di hati yang bagaimana kita bisa temukan bahagia itu? Ada judul buku Menggali ke Dasar Hati, itu bagus ya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa beli buku ini. Ini salah satu karya salah satu senior saya di Jakarta. Judulnya Menggali ke Dasar Hati. Itu bagus. Coba cek. Beliau sangat enak banget ya bercerita tentang tentang bagaimana cara kita menemukan kebahagiaan. Baik, hati yang bagaimana Bapak Ibu yang betul-betul kita bisa menemukan kebahagiaan. Bapak Ibu, di sini saya punya kitab, judulnya Fikul Qulub. Coba ada yang cek Bapak Ibu. Fikul Qulub sebelah mana? Fikih hati. Tunjukkan kuis. Katina coba dicek. Ada saya punya itu. Fikih hati. Oh banyak ya. Ada berapa? Ada 6 jilid kalau tidak salah. Bapak Ibu, dari banyak kajian-kajian para ulama tentang hati, apa sih yang paling cocok dengan hati itu Bapak Ibu? Jadi pasangan tercocok buat hati itu cuma satu. Apa itu? Allah. Tidak ada yang lain itu Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan cocokkan hati kita dengan apapun. Cocokkan hati kita dengan uang, cocokkan hati kita dengan apapun itu. Itu nggak akan pernah ada yang cocok. Semuanya pasti ada potensi menggelisahkan, mengecewakan, menyakitkan, melukai perasaan, bla 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 itu. Kesimpulan para ulama, satu-satunya bestie, satu-satunya pasangan tercocok untuk hati kita adalah Allah. Silakanlah benernya. Itu sampai luar kuliah dia mana bukunya coba. Dan judulnya Fikul Qulub, hati-hati. Oh itu Bapak Ibu di atas, di ujung sebelah kanan, Fikul Qulub. Ya. Itu ada berapa jilid coba itu? 5 jilid ya? 4 jilid? Ya, yang paling ujung. Itu judulnya Fikul Qulub, fikih hati Bapak Ibu. Itu sampai berjilid-jilid loh ulama itu bikin, Pak Dokter ya. Ternyata kesimpulan cuma satu, tidak ada pasangan yang serasi, tidak ada pasangan yang pas dan cocok buat hati kita kecuali satu, yaitu Allah. Kalau kita cocokkan hati kita dengan yang lain, Bapak Ibu, potensi untuk mengecewakannya, potensi untuk menggelisahkannya, potensi untuk melukainya, potensi untuk menyakitinya itu banyak. Betul nggak? Cuma satu-satunya pasangan yang tidak akan pernah melukai dan menyakiti hati kita, apa itu? Allah. Masya Allah itu ya. Makanya kalau kita lihat Bapak dan Ibu, apa kata Amar Khalid? Allah itu satu nama yang terucap di lisan kita, memberikan efek tenang di perasaan kita. Silakan Bapak sebut nama Allah coba. Tersebut di lisan kita, tetapi memberikan efek tenang di perasaan kita. Cuma satu nama, yaitu Allah. Silakan Bapak Ibu sebut nama pasangan masing-masing. Kira-kira menjamin ketenangan tidak? Belum tentu. Silakan coba sekalian. Itu juga pengalaman pribadi. Enggak ya. Silakan. Tidak semuanya orang merasa dan menemukan ketenangan ketika menyebutkan nama selain Allah, termasuk nama pasangan itu. Bahkan betapa banyak di antara kita yang kehilangan ketenangan gara-gara menyebut nama pasangan. Yang awalnya tenang, saat gak disebut ya udah gitu. Makanya ibu-ibu nanti ibu itu kalau bisa ibu-ibu itu bawa foto suami, simpan di dompet. Bawa itu. Nanti ketika ibu punya masalah, lihat foto suami. Itu masalah menjadi ringan. Masalah berat adalah foto itu. Ini jadi apa maksudnya? Ya foto sesat ya. Silakan Bapak dan Ibu. Dan ini bukan kajian saya. Kalau saya kaleng-kaleng, ini kajian ulama Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika ingin menemukan ketenangan, ketentraman, maka jawabannya adalah Ar-Ra'd ayat 28, cuma itu. Coba Bapak Ibu cek itu. Coba apa Ar-Ra'd ayat 28? Coba Bu Tuti sebutkan terjemahnya itu. Cuma ini Bapak Ibu dari 30 juz 114 surat 6.600 sekian ayat. Ya. Cuma ini pasangan yang cocok buat hati kita. Coba terjemahnya di Bucat Tatina. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Aduh, Masya Allah itu. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Cuma itu Bapak Ibu sekalian. Coba. Al-Quran tidak akan pernah salah Bapak Ibu ya. Al-Quran itu adalah petunjuk dari siapa? Dari Allah yang tidak akan pernah keliru dan tidak akan pernah tidak tepat gitu. Betul tidak? Makanya kenapa perasaan kita sering dilanda banyak ketidaktenangan, kegelisahan, kesedihan, kekecewaan, ya. Kenapa? Karena kita terlalu banyak memasangkan hati kita dengan selain Allah. Ya. Ini mah sudah kajian Pak. Bapak Ibu pokoknya harus percaya banget ya. Kalau gagal itu uang kembali Bapak Ibu. Ya. Gitu. Cuma masalah kita adalah kita terlalu banyak memasangkan hati kita dengan selain Allah. Masukkan dunia di sini, ini ke sini, ini ke sini. Di sini kan Bapak Ibu ya. Makanya di sini potensi untuk tidak bahagia itu sangat besar Bapak Ibu sekalian. Maka hati bagaimana yang bisa menemukan ketenangan, ketentraman, hati yang sudah menemukan pasangan.
hati yang sudah menemukan pasangan, dan pasangan tercocok bagi hati kita adalah Bapak Ibu sekalian, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Semakin sering lisan kita mengucap nama Allah, semakin banyak kita menemukan ketenangan di perasaan kita. Ya. Ini Bapak Ibu. Makanya apa kata Ibnu Qayyim Bapak Ibu? Al-qulub, ya. Laisa bidzikrillah itu kalma bidunis sama. Hati yang kosong dari Allah seperti ikan yang terlepas dari air. Kira-kira bagaimana kondisi ikan yang terlepas dari air? Coba silakan Bapak, ekspresikan masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kalimat Ibnu Qayyim. Jadi hati yang kosong dari Allah seperti ikan yang terlepas dari air. Hati tidak bisa dilepaskan dari Allah, sebagaimana ikan tidak bisa dipisahkan dari air, Bapak Ibu. Itu. Makanya jangan salahkan dengan segala bentuk ketidakbaikan di perasaan kita, kegelisahan, kekecewaan dan sebagainya, ketika kita tidak selalu menguatkan hati kita dan pasangannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini kan zikir ya, zikrullah. Saya di sini dulu sebagai mukadimah. Nanti kita bahas Asmaul Husna. Kan kajian kita masih panjang untuk ini. Sampai maghrib ya? Sampai jam berapa kita? Sampai Isya. Ini mengganggu tuan rumah. Nah, Bapak Ibu silakanlah kalau kita mau sampai, karena saya itu kan satu bulan tidak banyak kosongkan jadwal karena saya mau haji ya. Jadi tiba-tiba haji ngabak. Ya, jadi saya itu satu bulan betul-betul banyak kosong gitu ya. Jadi satu bulan ini menjadi pengangguran bos. Nanti kita boleh setelah kalaupun masih kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang insyaallah ya. Mangga pokoknya Bapak Ibu di sini sepuasnya, nginep-nginep juga mangga. Silakan. Ya. Insyaallah saya mah sangat tenang malah insyaallah ya. Bagaimana tadi Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu saya coba tanya. Kan ini zikir itu adalah kalimat yang terucap di lisan kita memberikan efek tenang di perasaan kita kan? Dan kata Nabi itu zikir terbaik ada berapa? Bapak Ibu. Zikir terbaik ada berapa kata Nabi? Dari Samurah bin Jundub. Ahabul kalam ilallah arba. Kalimat terbaik, zikir terbaik insya Allah itu 4. Pertama, Allah, walhamdulillah. 3, wala ilaha illallah. 4, Allah. Ya kan? Itu zikir terbaik kata Samurah bin Jundub, hadis riwayat Imam Muslim. Kalimat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk membaca zikir-zikir ini sehari berapa kali coba? Coba. Habis sholat subuh tadi, subhanallah berapa kali? 3. Alhamdulillah 3. Allahu akbar 3. La ilaha illallah 1. Yang 3. Oh salah. Ya kan? Semuanya dibaca setiap sholat itu. Kira-kira kenapa Rasulullah itu menyuruh kita membaca kalimat-kalimat ini setiap sholat sampai 33? Berarti sehari berapa kali? 165 itu kenapa coba Bapak Ibu sekalian? Bukan nenek, karena Allah pengen kita bahagia itu, ya enggak? Karena Allah pengen hati kita tenang, tentram dan bahagia. Sampai kalimat terbaik ini Nabi mencontohkan dan menganjurkannya membacanya sampai 165 kali. Subhanallah 165 kali. Dibagi 5 kan? Ya, jadi 33 kali 5. Demikian juga alhamdulillah dan Allahu akbar, ya kan? Ini kajiannya Bapak Ibu dahsyat banget. Saya sampaikan di beberapa pertemuan ya. Benar gak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu sumber bahagia Bapak Ibu? Boleh saya sebutkan sekarang sedikit aja sebagai bocoran? Baik. Sedikit Bapak Ibu. Apa arti subhanallah? Sempurna Allah. Allah suci dari keburukan, keterbatasan ya, dan sebagainya. Bapak Ibu, apa yang lahir dari kesempurnaan itu sesuatu yang sempurna.
Artinya apa yang Allah berikan dalam hidup kita itu semuanya sudah sempurna. Itu Al-Luqman, surat Luqman ayat 20. Kalau kita merasa hidup kita semua sudah sempurna, kira-kira bahagia tidak? Yang bikin tidak bahagia itu karena kita merasa apa yang kita miliki. Nah itu kesalahan kita, makanya Rasul itu menyuruh kita banyak baca Subhanallah untuk meyakinkan apa yang telah Allah beri semuanya. Nah itu penting banget itu. Karena yang membuat kita tidak sempurna itu merasa bahwa apa yang Allah beri, yang membuat kita tidak bahagia itu karena merasa apa yang Allah beri tidak sempurna. Betul nggak? Pertanyaannya, apakah memang tidak sempurna? Pemberian Allah itu? Subhanallah itu Bapak Ibu, yang terlahir dari kesempurnaan adalah sempurna. Saya tanya, apa yang ibu dapatkan dari suami sempurna tidak? Tidak, karena suami kita tidak. Ini tidak sempurna. Kami ini bukan laki-laki yang sempurna. Secara definisi langsung. Ya kan, karena tidak ada yang sempurna dari pemberian pasangan, karena memang lahir dari ketidaksempurnaan. Tapi dari Allah itu sempurna. Kalau Bapak Ibu merasa tidak sempurna, bukan pemberian Allah tidak sempurna, tapi penyakit di hati kita yang membuat kesempurnaan pemberian Allah seakan-akan tidak. Kira-kira penyakit apa coba? Anda drotu ilal fauq, selalu melihat yang di atas itu kata Nabi. Itu penyakitnya itu. Makanya kalau mata kita selalu dibiasakan melihat yang di atas kita, itu akan membuat kesempurnaan pemberian Allah dalam hidup kita seakan-akan tidak. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Coba ibu-ibu lihat artis Korea, hidungnya mancung, bibirnya kecil dan mungil. Kita mati balik, bibir, hidung, sempurna. Saran dia begini, kan begitu, itu penyakit ya. Makanya kata Nabi, la taqduru ila ma huwa fawqakum. Jangan sering melihat yang di atas kita. Kenapa? Apa yang terlihat di mata kita nyangkut di perasaan kita. Itu rumus Bapak Ibu. Apa yang terlihat di mata kita pasti nyangkut di perasaan kita. Makanya apa yang ada di perasaan kita itu kebanyakan apa yang terlihat di mata kita itu. Betul Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tiap hari lihat psikologi terus begitu, kira-kira kesini lihat Besti sedang di Singapura, ya, lihat teman arisan sedang di Eropa, lihat tetangga sedang umroh, jadi banyak utang terus. Kira-kira bahagia atau rudet? Kan itu Bapak Ibu ya. Makanya kalau ingin menjaga hati, jaga mata. Demi Allah, orang nggak mungkin bisa jaga hati ketika tidak bisa jaga. Kenapa? Karena apa yang terlihat di mata nyangkut di perasaan. Ustaz, saya pengen tazkiyatun nafs. Ustaz, saya tuh pengen membersihkan hati. Bagaimana caranya? Budul, jaga pandangan. Sang ibu-ibu oleh suami diajak healing ke mall. Temanya adalah healing. Diajak ke mall. Ibu ke TSM. Lantai 1 dibawa, lantai 2 dibawa, lihat tas-tas baru, sepatu baru dan sebagainya, tapi tidak dipamelikan. Kira-kira pulang ke rumah pas atau rudat? Kenapa rudat coba? Kenapa Bapak Ibu? Karena mata kita banyak melihat itu, ya kan? Jaga mata agar kita bisa jaga hati. Ayo kita bunda kita healing kata suami, dibawa ke TSM ke PPJ itu lihat tas baru sepatu baru kita pamelikan. Saya yakin ibu pulang ke rumah tuh rudet. Saya tuh jarang bawa istri ke mall loh. Saya jaga perasaannya. Jadi pembenaran Pak Dokter ya. Nah itu Bapak Ibu ya, itu subhanallah Pak. Jadi kalau Bapak Ibu terus bilang subhanallah, itu akan meyakinkan bahwa apa yang telah Allah beri sudah itu sumber bahagia Bapak Ibu. Karena ketidakbahagiaan itu adalah perasaan bahwa apa yang Allah beri tidak sempurna. Sekarang yang kedua apa tadi? Berapa kali kita baca dalam sehari? 3 kan?
Apa arti alhamdulillah? Nah, itu mah terjemah. Apa arti alhamdulillah? Bukan. Bukan. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah, 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 terima kasih Allah. Saya tanya, ketika Bapak Ibu semakin banyak mengucapkan terima kasih ya Allah, semakin ingat dengan apa yang kita inginkan, atau semakin ingat dengan apa yang Allah telah berikan? Sama Bapak Ibu saya ulang ya. Kalau Bapak Ibu terus menyebut terima kasih Allah, semakin ingat dengan apa yang kita inginkan, atau semakin ingat dengan apa yang telah Allah berikan. Kalau Bapak Ibu semakin ingat dengan apa yang sudah Allah berikan, bahagia atau tidak? Itu semua bagus. Makanya alhamdulillah itu mengubah fokus dari apa yang kita inginkan kepada apa yang telah Allah berikan. Karena sumber ketidakbahagiaan adalah terlalu banyak yang kita hoyong iya, hoyong itu, Bapak Ibu itu lalu dan apalagi keinginan maksimalis kemampuan. Akhirnya panas diri. Makanya apa Ibu, daripada sibuk memikirkan apa yang kita inginkan, maka bersibuklah dengan yang memikirkan apa yang telah Allah. Oh itu bahagia. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ya. Dan Allah mengatakan di dalam surat Ibrahim itu lain syakartum, Bapak Ibu semakin banyak bersyukur, maka semakin karena kata ulama syukur itu kan qayyid li ni'mah al-mawjudah wa qayyid li ni'mah al-mamqudah. Syukur itu seni menjaga apa yang telah ada dan seni memburu apa yang belum ada. Maka cara mendapatkan yang belum ada adalah dengan menyukuri apa yang sudah. Itu keren Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah, hati makin bahagia, yang belum ada makin itu makin ada. Syakartum. Indah Bapak Ibu ya. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Itu makin fokus dengan apa yang telah Allah beri. Itu sumber bahagia. Yang ketiga Allahu Akbar. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa hubungan antara Allahu Akbar dan bahagia coba? Ayo. Bahkan Allahu Akbar ini tidak hanya kita baca 33 kali setelah sholat kan, tapi semua perubahan sholat kita itu dimulai dengan takbir, Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangkit dari sujud, Allahu Akbar bangkit dari ruku. Subhanallah. Allahu Akbar. Coba apa hubungan Bapak Ibu Allahu Akbar itu dengan bahagia coba apa? Karena 3 kalimat ini itu sumber bahagia dalam Al-Quran. Pas saya sampaikan karena khawatir Bapak Ibu sering membaca ini puluhan kali dalam sehari, tapi tetap tidak bahagia itu. Ya kan? Padahal ini adalah sumber bahagia. Dari subhanallah kita akan makin yakin apa yang telah Allah beri semuanya sempurna. Itu kan? Dan alhamdulillah kita akan makin sibuk memikirkan apa yang telah Allah berikan. Allahu Akbar apa coba? Apa Ibu sekalian? Tidak ada yang buat Karena itu saya yakin akan banyak diungkapkan sampai kosakata kekurangan. Tenang ya. Coba Pak Teneng silakan. Ya, jadi tidak ada yang kecil di awal itu, jadi kita harus terus berjuang apapun yang tadi yang belum bahagia itu sudah alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya kita itu harus berbesar hati aja gitu. Oke, ada yang lain Bapak Ibu silakan sempurnakan, silakan Ibu Umi. Salah satunya itu. Apa kata ulama? Kalau kita semakin membesarkan Allah di hati kita, maka semakin kecil selainnya itu. Maka nanti Bapak Ibu, kalau orang sudah membiasakan mengucapkan Allahu Akbar, ya, maka dia tidak akan pernah merasakan masalah-masalah itu besar. Tolong Bapak Ibu ya. Saya ulang ya.
Kalau kita sudah membiasakan mengucapkan Allah yang maha besar, maka semakin merasa masalah-masalah itu tidak besar. Karena yang besar adalah Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau orang terbiasa mengatakan Allahu Akbar, dia tidak akan mengatakan, ya Allah aku punya masalah yang besar. Tapi dia akan mengatakan, wahai masalah aku punya Allah yang maha besar. Kan begitu. Beda kan? Kalau wahai Allah aku punya masalah yang besar, kira-kira perasaan kita apa? Beban kan? Tapi kalau begini, wahai masalah aku punya Allah yang maha besar, perasaan kita apa? Nah, makanya orang yang terbiasa mengatakan Allah yang maha besar, maka dia tidak akan pernah merasakan masalah-masalah itu besar. Karena yang besar adalah yang bikin kita tidak bahagia karena merasa masalah-masalah kita besar. Karena bukan masalah yang besar, pikiran kita yang mana overthinkingnya dan lain sebagainya karena kurang membesarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa Bapak Ibu? Maka kalau masalah itu terasa kecil, enteng aja kan kita. Bapak Ibu ya. Karena ada orang yang masalahnya sama tapi berisiknya beda gitu. Ya kan? Ada orang yang punya masalah yang sama tapi berisiknya beda. Ada yang dia senyum, ada yang rudet, ada yang mulai, ya Allah kenapa kau berikan aku ujian seberat ini? Ada yang mengatakan, ya Allah I am done. Bahasa Inggris. Kenapa terjadi Bapak Ibu? Itu tadi masalahnya ya. Masalahnya sama, tetapi lapisan keimanan kita dan sebagainya yang berbeda itu membuat respon pun tidak sama kan begitu. Apa kata ulama? Bukan gelombang lautan yang besar, tapi perahu terlalu kecil. Artinya bukan masalah yang besar, tapi iman kita terlalu kecil kan begitu ya. Yang kedua kira-kira apa Bapak Ibu? Hubungan Allahu Akbar dengan bahagia. Ayo. Contoh begini, kalau foto kita Bapak Ibu itu ditempel dan disandingkan dengan orang-orang hebat, kira-kira ada rasa bangga nggak itu? Misalnya Dokter Wedi, kami adalah hebat ya, jangan saya aja. Bisa saya Bapak Ibu disandingkan foto saya, ya? Habis. Saya disandingkan dengan siapa yang orang terhebat di dunia lah itu Bapak Ibu. Saya kira-kira masa bangga tidak? Ada kebanggaan ketika kita ini disandingkan dengan orang-orang hebat. Sekarang Bapak Ibu, kita punya Allah yang maha besar yang tidak meninggalkan kita. Coba itu. Perasaannya bagaimana itu? Ya kan? Saya disandingkan dengan Dokter Wedi saya sudah merasa bangga Bapak Ibu. Karena saya disandingkan orang hebat. Apalagi kita punya Allah yang maha besar yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini kalau kita rasakan Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang membuat kita tidak bahagia gitu. Ya kan? Kita ini punya Allah yang maha Bapak Ibu sekalian, Allah itu maha kuasa menerbitkan mentari di ufuk timur, apalagi sekedar menerbitkan kebahagiaan di perasaan kita. Kan begitu? Allah itu maha mampu untuk meredakan curah hujan yang deras, apalagi sekedar menyeka air mata kita. Betul Bapak Ibu? Allah itu maha mampu menenangkan gelombang lautan, apalagi sekedar memberikan ketenangan di kegelisahan perasaan. Betul Bapak Ibu? Tek bagi Allah semuanya nggak ada yang mustahil. Makanya Allahu Akbar itu makin apa? Makin apa tadi? Makin bahagia. Ini setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Setuju. Ya Masya Allah. Nah ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan pasangan tercocok dengan hati itu adalah, saya ulang ya, sumber bahagia itu hati. Hati yang bagaimana? Hati yang telah menemukan pasangan. Dan dari banyak pasangan yang dicocokkan dengan hati kita, cuma satu yang paling cocok yaitu Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, itu disampaikan oleh Al-Quran kan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap habis sholat kita terus mengajari kita untuk mencocokkan hati kita dengan Allah lewat istighfar, lewat tasbih kita, subhanallah, lewat apalagi tadi. Itu kan cara Rasulullah mencocokkan hati kita dengan Allah setiap hari.
Allahu Akbar kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu tidak mungkin kita ini rarut, rarung, sing dan lain sebagainya. Itu belum ke Asmaul Husna Bapak Ibu ya. Kita mau bahas sekarang atau bagaimana? Pengantarnya. Kayaknya pengantar saja Bapak Ibu ya. Saya pengen banyak. Ini saya baru judul kan. Judul. Materi kita ada berapa coba Tina? Materi kita ada 31 slide. Dan ini kita baru judul. Pertanyaan mau dibahas sekarang atau nanti Bapak Ibu? Berikutnya aja tuh. Berikutnya aja ya, begitu ya. Kita tanya jawab aja. Tapi sekarang Bapak Ibu pahami materi mukadimahnya ya. Maka jangan pernah memaksakan hati kita dicocokkan dengan yang lain. Jangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih berani mencocokkan hati kita dengan yang lain, maka siap-siaplah untuk kembali kecewa, kembali terluka, kembali bersedih, kembali gelisah, kembali resah. Itu salah siapa kira-kira Bapak Ibu? Jadi pertanyaannya, kalau hati kita dipenuhi ketidakbaikan, ketidakbahagiaan, itu salah siapa? Salah kita yang salah mencocokkan hati kita gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Teruslah kita sibuk dengan Allah. Makanya apa kata Ibnu Umar, Bapak Ibu sekalian? Alaikum bidzikrillah fa inna lahu syifa wa iyyakum bidzikrinas fa inna lahu da. Sibukkan kita dengan Allah karena itu penyembuh luka, dan jangan pernah menyibukkan dengan orang karena itu penyebab luka. Tolong Bapak Ibu ya, sibukkan hati kita dengan Allah karena itu penyembuh luka, dan jangan pernah menyibukkan hati kita dengan orang karena itu penyebab luka. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, sepanjang hari, setiap hari, hati kita lebih banyak sibuk dengan siapa? Itu, ayo Bapak Ibu sekalian. Paling Allah hanya hadir di waktu-waktu sholat saja, hanya 5 menit ya kan. Selain itu hati kita sibuk dengan selain Allah, sibuk dengan drama Korea, sibuk dengan apa lagi Bapak Ibu, dengan pengalaman masing-masing dengan statusnya. Sibuk dengan apa lagi? Maka semakin jarang mempertemukan hati kita dengan Allah, maka semakin tipis lapisan kebahagiaan dan ketenangan di perasaan kita. Coba punten Pak Dr. Wedi, ini kalau salah tolong dikoreksi. Negara yang saat ini Bapak Ibu yang menjadi negara paling jadi prototipe itu negara mana biasanya? Soal teknologinya, soal kedisiplinannya, negara mana ya? Jepang kan? Bapak Ibu tahu nggak? Ada hal yang tragis di sana itu yang luput dari bahasan. Tingkat bunuh diri terbesar di dunia itu adalah Jepang. Itu yang dibahas kan? Walaupun sebetulnya ya tetaplah kita banyak Pak Dokter ya, kedisiplinannya kan, etos kerjanya ya, itu Jepang luar biasa. Rasa malunya itu ya kan? Sampai ada tradisi harakiri itu ya. Masya Allah itu. Tapi ternyata Jepang salah satu negara yang tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Kenapa coba Ibu sekalian? Kenapa itu? Jauh dari Allah. Selama ini kita tahu agama Jepang itu apa? Shinto ya, menyembah, pada kebanyakan tuh ateis, nggak percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan, ketika kehidupannya dibentuk dengan banyak persoalan, dia akan bergantung ke siapa? Itu yang bikin mereka itu pada akhirnya, nah itu Pak Dok. Makanya nanti ada kalimat, ada bahasan Bapak Ibu, tenang di atas gelombang, itu satu kajian. Bagaimana kita tetap menemukan ketenangan di perasaan kita, pada kehidupan kita diuji dengan banyak gelombang ujian. Itu satu materi khusus. Kenapa saya sampaikan sebagai strategi marketing lah. Itu penting Bapak Ibu ya. Karena hidup kita tidak akan pernah selesai dan istirahat dari ujian. Tapi bagaimana cara terus menemukan ketenangan di atas gelombang-gelombang ujian itu ada materinya. Saya punya materinya Bapak Ibu dan saya pernah sampaikan di TSM ya. Nanti kalau ada yang belum punya, nanti saya sampaikan di lain waktu insya Allah.
maka orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka akan minta kekuatan dari siapa ketika hidupnya banyak dihantam dengan berbagai persoalan. Makanya pada akhirnya mereka, yaitu Bapak Ibu ya, hobi topik wal. Tapi orang beriman Bapak Ibu ya, makanya apa kata Ibnu Taimiyah? Ahlul iman ahlus sa'adah. Orang beriman itu orang yang paling bahagia. Makanya kalau ingin memperbesar porsi kebahagiaan kita, perkuat iman kita, bukan yang lain Bapak Ibu. Perkuat Allah di hati kita itu. Saya ulang ya. Ahlul iman ahlus sa'adah. Orang beriman itu orang paling bahagia. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu, kalau ingin memperbesar porsi kebahagiaan, perkuat keimanan. Ada nggak orang yang kaya tidak bahagia? Ada nggak Bapak Ibu? Ada yang tinggi jabatannya tidak bahagia? Tapi ada nggak yang kuat imannya tidak bahagia? Nggak akan pernah ada itu. Nggak akan pernah ada Bapak Ibu. Ustaz saya beriman tapi kenapa tidak bahagia? Itu dua persoalan. Dua itu. Satu, boleh saja Bapak Ibu ngaku-ngaku loh itu. Yang kedua, boleh saja imannya bermasalah itu. Karena orang yang hebat imannya tidak akan mungkin tidak bahagia. Maka ciri orang yang hebat imannya senantiasa ada binar-binar kebahagiaan. Coba saya lihat dulu wajah-wajahnya. Itu kan? Kita salah bahagia kan, mencari lewat ini sampai kapanpun tidak akan nemu bahagia. Karena pasangan tercocok bagi hati kita cuma Allah sekali itu ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, ahlul iman ahlu sa'adah. Siapapun yang sungguh-sungguh ingin bahagia, maka terus perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang tidak menjaga iman, dia adalah orang-orang yang sedang tidak sungguh-sungguh ingin bahagia sebetulnya. Makanya itulah alasan Pak Dokter ya, kajian kita sudah 4 tahun ini masih berfokus kepada masalah keimanan. Terus bagaimana cara kita memperkuat hubungan dengan Allah lewat Asmaul Husna. Ya sampai hari ini belum selesai. Itu mungkin sebagai mukadimah Bapak Ibu ya. Baik, nanti kajian tentang Asmaul Husna kita kaji di lain berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz. Jazakallah khair. Pak Ustaz, Bapak Ibu, betternya umpami kajian langsung aja. Karena sisanya iklan nyatanya. Umpami online kan orang godaan. Ada tahu itu kamera ngegoler. Bagaimana ibu yang di online? Ya, insya Allah ya, sama-sama bisa menikmati kajian di online ini. Memang beda Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau online kan fokus gitu kan ya, kemudian kita juga bisa menyimak dengan seksama gitu. Ustaz tadi sampaikan kita bikin program offline ya Ustaz ya. Juga ada berkaitan dengan materi yang kita sama-sama simak pagi ini yang luar biasa sekali, karena tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa apa yang kita upayakan di dunia ini adalah tadi tujuannya mencari ingin bahagia gitu kan ya. Ternyata kita sama-sama dengar tadi bahwa sumber kebahagiaan hanya Allah yang meningkatkan keimanan. Kita buka sesi diskusi ini, sesi curhat ya Bu ya. Kita buka sesi curhat kan di ini supaya saja. Ustaz siap menampung curhat karena di sini kegelisahan hati kita sumbernya adalah tadi mungkin keimanan kita yang apa ya istilah tadi yang kurang tepat ya. Baik, kita buka diskusi ya. Siapa di offline yang bisa mau dua? Benar banget, silakan. Bu Terdele, silakan 2 nanti ya silakan 3 nanti di online juga dipersilakan. Ya, silakan Bu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair atas pengisiannya, pembekalannya. Nah ini tadi itu terutama itu iman ya yang harus kita miliki.
karena tadi orang yang sudah beriman itu pasti bahagia hatinya. Iya. Nah, ada kalau masih ada kekhawatiran tentang dunia lah seperti sekarang di Indonesia gitu ya, tentang Palestina juga, tentang juga tentang akhirat, yang apakah masuk surga atau neraka. Nah itu masih ada kekhawatiran itu, apakah itu ada yang salah dengan keimanan saya ya terutama, dan juga bagaimana untuk memperbesar keimanannya itu. Jazakumullah khair. Dokter langsung diwala. Baik. Pertama Teh Nani. Kalau pertama memperbesar iman ya. Kalimatnya dari Mu'adz bin Jabal. Dia mengatakan ijlis bina nu'minu sa'atan. Ijlis bina nu'minu sa'atan. Itu kalimat yang sangat populer dari seorang sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Apa arti ijlis bina nu'minu sa'atan? Ijlis bina, duduklah bersama kami nu'minu sa'atan. Mari kita berbaharui iman bersama-sama. Jadi ternyata kalau ingin memperbaharui iman, kan kata Nabi iman itu layak lukan cepat lusuh, seperti lusuhnya baju kan? Itu kata Rasulullah. Maka bagaimana cara memperbaharuinya? Maka duduklah bersama kami. Di sini kata ulama adalah melakukan halaqatul dzikr, lingkaran iman begini. Maka tidak ada lingkaran yang bisa memperbaharui iman kecuali lingkaran iman. Dan kayak begitu namanya lingkaran iman, tandanya kayak begini itu kan? Makanya setiap pertemuan seperti ini selalu ada iman yang terbaharui itu. Walaupun kadang jadi tadi nggak bahas saya setengah arti gitu ya. Karena kita nggak ngerti materi tapi ada iman yang semakin, itulah salah satu berkah lingkaran iman. Selalu ada yang terbaharui dari iman. Walaupun kadang materi tidak nangkap. Jadi pas pulang tuh kepala pusing tapi iman makin menguat gitu. Kalau kepala pusing tengah arti bahasannya gitu ya. Tapi iman pasti menguat. Maka kalau kita terus bertemu dengan lingkaran iman, maka akan semakin terbaharui iman kita. Itu neneng ya. Maka jangan pernah kita ini melepaskan ikatan dari lingkaran iman itu. Kayak begini ini namanya lingkaran iman. Nah, yang kedua misalnya tadi neneng ada kekhawatiran soal apakah saya itu nanti ke surga atau tidak. Itu namanya ar-raja wal khauf. Maka dalam teori akidah kita, seorang muslim hatinya harus terus dipenuhi dengan ar-raja wal khauf, harapan dan ketakutan. Harapannya ingin masuk surga, ketakutannya takut tidak masuk surga. Dari harapan dan ketakutan akan terus semakin menyempurnakan ketaatan. Contoh begini Teh Neneng, agar suami saya itu makin cinta, dan bagaimana saya takut suami saya marah. Ada harapan makin cinta dan takut dia itu marah. Kira-kira apa yang bisa akan kita lakukan? Akan menjadi istri terbaik. Itu enggak? Dan Allah juga sama begitu. Kalau ingin terus menyempurnakan level ketaatan, maka hadirkan di setiap ketaatan kita dua perasaan, harap dan takut. Harapannya adalah semoga saya menjadi ahli surga misalnya. Ketakutannya saya takut tidak bisa menjadi ahli. Maka ternyata dua perasaan ini kata para ulama seperti sayap yang bisa menerbangkan ketaatan kita lebih tinggi begitu. Maka apa yang dirasakan tadi Teh Neneng itu bagus ya. Soal kekhawatiran tidak bisa apa tadi itu belum pasti menjadi ahli surga. Maka dari ketidakpastian itu akan terus semakin memperbaiki iman kan, memperbaiki ibadah, betul enggak? Terus sekarang kalian bilang gini, ada saya pasti ke surga. Kira-kira ada semangat perbaikan tidak? Ya enggak. Makanya kalimat salah kalau kita sudah merasa soleh, salah itu. Tapi kalimat yang benar itu saya belum soleh. Kenapa? Karena kalau kita merasa belum soleh, semangat terus memperbaiki kesolehan. Tapi kalau saya sudah merasa soleh, tidak ada lagi energi untuk terus meningkatkan
kesolehan kan begitu. Makanya kalimat yang terbaik adalah Rabbana dolamna anfusana, dan kalimat terburuk adalah ana khairu minhu, aku sudah lebih baik. Itu kalimat buruk. Itu lahir dari makhluk yang buruk. Siapa? Bukan Fir'aun. Siapa? Iblis. Iblis mengatakan ana khairu minhu. Sementara Rabbana dolamna anfusana itu kalimat siapa? Adam alaihissalam. Yang ini kalimat Nabi, ini kalimat Iblis. Makanya orang yang hijrah itu bukan yang sudah merasa sudah soleh, tapi terus semangat untuk memperbaiki kesolehan, kan begitu. Tadi Ustaz khawatir soal Palestina. Bolehkah kita ini khawatir? Itu boleh, Teh Neneng, dan itu memang salah satu sifat umat Nabi. Kata Nabi, orang yang tidak punya perhatian terhadap masalah saudaranya, dia bukan dari golongan, kan begitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Kegelisahan itu bukan karena persoalan kita, tetapi persoalan kita melihat saudara-saudara kita yang sedang terzalimi, kan begitu kan? Maka harus tetap ada kegelisahan, kesedihan melihat saudara-saudara kita. Dan itu bukti kekuatan iman. Kalau Tenaneng berantakan imannya, bukan gelisah soal itu, tapi gelisah soal diri sendiri loh itu. Ya enggak. Tapi kalau orang yang hebat imannya, gelisahnya bukan tentang diri sendiri, tapi tentang saudara-saudara yang lain. Ada nggak umat Islam yang tidak gelisah soal Palestina? Ada nggak? Itu berantakan imannya. Saya sedih Bapak Ibu sekalian, ada kalimat saudara-saudara kita di sana itu bukan mujahid, karena mereka tidak sunnah Nabi, dan mereka itu bersekongkol dengan Yahudi. Saya sedih kalimat-kalimat itu. Kenapa sedih coba Bapak Ibu sekalian? Yang minimal kita perlihatkan saudara kita gitu loh. Ya. Kalau kita tidak bisa membantu, ya jangan jangan membuat isu-isu umat Islam menjadi tidak ada kepedulian kepada saudara-saudara kita di Palestina itu. Sekarang Bapak Ibu punten ya, orang yang jihad di Palestina itu tidak disebut mujahid karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, Hamas itu di sana bersekongkol dengan Yahudi dan lain sebagainya. Kita nggak usah lihat itu. Kita melihat umat Islam setiap hari itu ratusan orang dibantai oleh Zionis. Itu saja Bapak Ibu sekalian ya, jangan debat dengan isu-isu yang seperti itu. Nanti kan kita punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Tapi Neneng ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Bapak Ibu, bangga silakan. Silakan Bu Dokter Del. Kalau secara bahasa terjemahan dari itu karena sama-sama diterjemahkan dengan arti dari yang kedua yang bahagia itu efek akibatnya dari keimanan ya. Jadi kalau keimanan dia sendiri penyebabnya apakah si bahagia efek yang didapat itu bisa menjadi satu tolak ukur tentang keimanan. Langsung Bapak Ibu. Ini kajian dari para ulama kita ya tentang perbedaan tadi sudah qalbu ya. Kalau kita lihat di kitab At-Ta'rifat karangan Imam Al-Juzani, saya hafal karena saya suka dengan definisi beliau. Ini ada di kitab At-Ta'rifat karangan Imam Al-Juzani. Apa itu hati? Qalb. Kita bilangnya qalb ya. Hati itu disebut dengan qalb. Tapi bukan hati benda. Kalau hati benda namanya kabad. Kan kita punya hati nih yang suka ada penyakit apa namanya? Penyakit liver itu namanya bukan qalb tapi kabad. Ya. Dia itu hati tapi benda namanya kabad. Tapi hati yang disebut di sini namanya qalb. Ya. Kata Nabi kenapa disebut qalb? Dia taqallub karena dia sering bolak-balik, gitu. Jadi kenapa disebut hati? Karena dia tidak disimpan dalam satu maksudnya dia tidak tetap, dia akan terus taqallub itu
bolak-balik. Makanya kan kita ini kan dibimbing doa oleh Nabi, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ini kan begitu ya. Kenapa Nabi sampai mengajar kita doa itu? Karena sifat hati yang senantiasa bolak-balik, dan kata Rasulullah saking sering bolak-baliknya, maka dia sering bolak-balik lebih cepat daripada ujung bulu, Bapak Ibu, ujung bulu itu di ujung pohon yang tebak angin. Ini kan gini ya. Maka itu lebih cepat bolak-balik daripada bulu yang tebak angin ini gini. Makanya kadang batas antara satu perasaan dan perasaan yang lain tipis sekali. Contoh, dalam hitungan detik kita bisa merasakan banyak kesal di hati kita. Misalnya tenang, tiba-tiba ujung-ujung rudet begitu. Itu batas tipis sekali. Tadi ketika Bapak Ibu dari rumah ke sini perasaannya semangat. Datang ke sini sudah mulai mulai tunduk kan begitu ya. Berapa kali kita menghadirkan perasaan di hati kita setiap hari, mungkin bisa banyak kan. Pagi-pagi misalnya gini, jam 4 pagi kita buka pintu rumah, tempat udara pagi masuk, kita bilang apa? Subhanallah. Pas lihat motor hilang, kita jadi bilang apa? Itu hati itu bisa banyak berubah ya. Berubah sama. Takolub itu bolak-balik itu bisa berubah-ubah, maknanya bisa sama seperti itu. Itu disampaikan oleh Salman siapa yang nulis? Saya punya kitab tafsir. Salman aduh saya lupa namanya. Bukan. Dia itu salah satu ulama Saudi yang sampai sekarang ada di penjara dan tidak disebutkan berapa lama di penjaranya itu. Dr. Salman aduh lupa saya. Bukan. Al-Audah. Bapak Ibu cek ya. Dr. Salman Al-Audah. Sampai saya nyari kitab tafsir cuma dapat 4 dari banyak ya, karena memang sudah tidak ada di Blendel di Saudi Arabia itu. Dan beliau ditahan tanpa ada kejelasan berapa tahun ditahannya itu. Bahkan ada yang mengatakan beliau sudah meninggal itu ya, di penjara Saudi Arabia. Ibu cek namanya Dr. Salman Al-Audah, ada nggak itu? Itu sampai kurus sekali ya sekarang itu di penjara. Udah lama, hampir beberapa tahun yang lalu itu. Dia mengatakan yang disebut takolub itu tadi, kadang kita bahagia, kadang kita sedih, kadang kita risah, kadang kita resah, itu termasuk takolubnya begitu, kata Dr. Salman Al-Audah. Makanya kalau ada pertanyaan, apakah sama bolak-balik dengan berubah-ubah? Kalau saya berdasarkan tafsir beliau itu sama saja, walaupun mungkin nanti ada sisi perbedaannya ya, yang bisa kita gali kembali lebih dalam. Jadi kata kata Imam Al-Jurzani, yang disebut hati itu adalah kata beliau apa namanya itu kolab, itu kata beliau adalah saya lupa ya, jadi itu sebuah nama tanpa benda, kemudian tadullu ala lati robaniyah fil jismil jismani sanu bersyakal, kata beliau begitu. Jadi kolab itu adalah sebuah nama tanpa benda, tetapi disimpan di qalbil jisman, di jantung, yang bentuknya sanu barisyakal, seperti buah pohon pinus. Makanya kalau Bapak Ibu melambangkan hati bukan begini ya Bu ya, karena hati itu kan sanu barisyakal, seperti buah pohon pinus. Makanya kalau lambang hati dia dari mana ini dasarnya itu? Asbabul wujud dari mana begini? Komokia dari mana itu? Masya Allah, barakallah. Sedekah masa. Ustaz. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sudah saja menghadirin Ustaz? Enggak. Makanya itu kata Imam Al-Jurzani. Dia sebuah kekuatan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Dan kekuatan itu bisa merasakan sedih, gelisah, bahagia, rudet, meyakini, merasakan, memahami, mengerti. Itu sebenarnya qalb namanya itu. Kata Imam Al-Jurzani.
dan disimpan di qalbil jisman, di jantung. Makanya kalau kita menyebut hati suka ke sini kan? Pas sebetulnya itu tidak ada bendanya, cuma disimpannya di mana? Di jantung, kata Imam Al-Jurzani. Makanya setiap kita ketika menuduh hati pasti ke sini. Ada yang ke sini Bapak Ibu? Ada ke sini gitu. Gitu nggak ada. Dan bentuknya sanubari syakal seperti buah pohon pinus itu. Makanya kita rubah Bapak Ibu. Masa Ibu nanti kalau mau bilang love ke suami itu bukan begini, tapi gini, ayah. Begini. Seperti pohon pinus kan gini. Kan suami, Ibu damang begitu. Sementara kalau nafsi itu ya, ini maknanya panjang nanti. Nafsi itu satu, kullu nafsi da'iqatul mau, setiap diri akan merasakan mati. Atau nafsi itu bisa qalb, atau nafsi itu bisa jiwa, atau nafsi itu bisa ruh. Itu lebih luas sekali bahasanya kalau nafsi itu. Bahkan nafsu juga bisa disebut dengan hawa nafsu. Itu bahasanya panjang tergantung konteks ayat. Inna nafsa la'amarutu bisu, berarti itu ke hawa nafsu. Kullu nafsi da'iqatul maut itu berarti ke jiwa itu, ya. Tapi juga nanti ada bahasan-bahasan nafs yang disebut dengan hati, tergantung konteks ayat. Karena nafsi ini nanti dia itu satu nama tapi mukhtalifah fil makna. Maknanya bisa banyak hal tergantung setiap konteks ayat dia sedang membahas apa itu. Seperti itu Bu Dokter. Tapi kalau qalb memang sudah pasti seperti itu bahasanya. Tapi kalau nafs dia bisa ke nafsu, bisa ke jiwa, bisa ke diri kan? Tergantung nanti konteks ayat dia berbicara soal seperti apa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Siap. Izin ya. Oke, Bapak Ibu, punten Dokter dulu kita waktunya jadi kita bagi-bagi ya. Ini yang di online ada pertanyaan, tapi ya pertanyaannya memang tadi sudah sedikit dibahas juga, tapi nggak ada salah saya dibacakan. Dari Ibu Sitilia bertanya, bagaimana kalau kita kecewa dengan kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan? Bukankah kita kecewa dengan kenyataan yang diberikan Allah, sedangkan kita terus tenang dan mengingat Allah? Ini mirip ya dengan pertanyaan berikutnya dari supaya bisa dijawab secara sama ini. Ya ini dari maaf, pertanyaannya dari siapa nih? Lina ya. Oke, Ustaz, kita paham bahwa kita hanya bisa memaksimalkan ikhtiar dan mengiringinya dengan doa dan tawakal. Lalu bagaimana supaya kita mampu meluruskan seluruh ego kita dengan menyerah dan berserah pada apapun yang Allah tetapkan, termasuk tidak tercapainya target-target amal soleh yang kita inginkan. Berarti merasa tetap. Ya mungkin itu Ustaz ya, dua pertanyaannya. Ya mungkin ini kalimat pertanyaan terakhir mungkin pada pertanyaan terakhir. Baik. Bapak Ibu, nanti ada kajian akidah itu atau tauhid itu ada 3 ya. Nanti kita belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ya, dan tauhid asma wa sifat. Kita baru 1 ya Pak Dokter ya. Asma wa sifat itu pun belum selesai. Nanti ada kajian tentang tauhid rububiyah. Apa arti rububiyah? Saya sampaikan subuh juga di pada larang tadi ya. Ketika kajian subuh saya bilang tauhid rububiyah itu adalah meyakini Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberi rezeki, yang mengatur, yang merawat, yang memelihara ya, semua keperluan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau orang lemah tauhid rububiyahnya, dia tidak akan mudah menerima ketentuan Allah. Makanya orang yang tidak bagus keimanannya, tidak bagus tauhid rububiyahnya, tidak akan mudah menerima segala ketentuan Allah, terlebih dari ketentuan yang tidak sesuai dengan keinginannya itu. Masih susah Bapak Ibu sekalian. Ini masalah akidah itu. Maka jangan disalahkan orang-orang yang jarang belajar ilmu akidah, itu tidak mudah untuk menghadirkan ridho di perasaannya terhadap apapun ketentuan Robnya itu.
Karena itu butuh kajian akidah namanya tauhid rububiyah. Semakin kita percaya Allah itu sebaik-baik perawat, sebaik-baik pengatur, seindah-indah pemelihara, kan begitu ya? Maka kita akan semakin mudah menerima segala ketentuannya. Maka ujung-ujungnya bagaimana supaya kita bisa menghadirkan sikap ridho, maka terus perdalam keimanan kita. Salah satunya dalam bahasan tauhid rububiyah itu. Ya kan? Allah kan mengatakan di Ali Imran ayat 26, biyadikal khair. Segala yang Allah tentukan, segala yang Allah takdirkan, dan segala yang Allah berikan, itu rumusnya biyadikal khair. Allah pilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Makanya tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Yang ada adalah hati kita yang tidak menyukainya itu. Tapi jangan pernah menuduh perbuatan Allah itu buruk hanya gara-gara hati kita tidak suka. Karena setiap, ini kan kesalahan kita Bapak Ibu, kita betul-betul menimbang kebaikan dan keburukan ketentuan Allah itu lewat hati kita suka dan kalau kita suka itu baik, kalau tidak suka itu buruk. Itu kesalahan kita Bapak Ibu sekalian. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak baik itu, apa yang buruk itu baik buat kita. Maka Bapak Ibu demi Allah, ketika hati kita tidak menyukainya, bukan ketentuan Allah itu buruk, tetapi ilmu kita yang tidak bisa menangkap segala keindahan dan kebaikan Allah di setiap ketentuannya itu. Maka Ustaz kumaha tuh Ustaz caranya? Caranya adalah percaya bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik. Bagaimana caranya untuk mempercayai itu? Perkuat tauhid rububiyahnya. Maka semakin kuat, semakin mudah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita kan paham dengan konsep inna ma'al usri, bahkan begitu ya. Tadi pertanyaan kedua Pak Dokter apa tadi ya? Panjang itu berkaitan dengan itu Ustaz. Lupa saya. Bagaimana memaksimalkan itu? Oh iya, bagaimana supaya kita mampu menurunkan ego kita? Banyak orang yang takut berharap. Kenapa? Karena takut terulang kecewa. Ya kan? Jadi banyak ketakutan orang-orang itu untuk kembali membangun harapan karena khawatir kecewa lagi. Padahal saya katakan Bapak Ibu, kecewa itu bukan datang dari harapan. Maka jangan pernah takut untuk membangun harapan. Hanya gara-gara takut. Kenapa? Karena kecewa tidak datang dari harapan. Datang dari mana coba, Bapak Ibu? Harapan itu kecewa itu datang dari mana? Baik, saya langsung Bapak Ibu ya, daripada Bapak Ibu berarti kalimat saya. Kekecewaan itu bukan datang dari harapan, ya. Tetapi kecewa itu datang dari harapan yang tidak dibingkai dengan ketawakalan. Selama kita terus berharap dan kita bingkai dengan ketawakalan, tidak akan pernah mengecewakan ketika harapan itu tidak berwujud menjadi kenyataan. Setuju nggak Pak Ibu? Sebetulnya jangan pernah takut untuk berharap, tapi bingkai dengan ketawakalan. Maka apapun yang terjadi, terutama tidak berwujud menjadi kenyataan, tidak akan pernah mengecewakan loh itu. Karena kecewa itu datang dari harapan yang tidak dibingkai dengan ketawakalan. Aduh Bapak Ibu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa orang yang membangun harapan yang dibingkai dengan ketawakalan tidak akan pernah kecewa walaupun harapannya tidak berwujud menjadi? Kenapa coba? Ayo. Kenapa Bu Sonia? Karena dia akan yakin Pak, ketika Allah tidak mewujudkannya, dia paham itu yang terbaik untuk dia tidak dapatkan. Karena Allah sedang menjaga dia dari keburukan itu, betul kan? Makanya ketika tidak berwujud menjadi kenyataan, tidak akan pernah mengecewakan, karena dia yakin ketika sesuatu yang dia harapkan yang tidak wujud menjadi kenyataan, itu cara Allah menjaga dia dari segala ketidakbaikan.
Jadi begitu nanti Bapak Ibu enak ya kalau kita tawakal itu. Ketika dikabulkan alhamdulillah, ketika tidak dikabulkan pun alhamdulillah ya ala kulli hal gitu. Kenapa? Karena doa-doa yang tidak Allah kabulkan itu tanda Allah sedang merawat kita dari ketidakbaikan. Kenapa? Contoh, ibu-ibu pengen nikah sama artis, kenapa tidak dikabulkan, Bu? Karena tidak baik bagi artisnya. Gitu. Udah segitu paham kan? Udah segitulah, nggak usah diperpanjang. Tidak baik bagi artisnya. Kita cukup berdoa. Siap. Ya, Bapak Ibu mungkin karena waktu ya kita cukupkan diskusi pagi ini. Kita akhiri dulu. Baik, dipersilakan saya. Baik Ibu dan Bapak, mari kita akhiri pertemuan indah sahabat surga di pagi hari ini dengan melangitkan doa-doa terbaik. Mudah-mudahan Allah yang Maha Baik mengabulkan doa-doa terbaik kita dengan pengabulan terbaik untuk memberikan kebaikan buat kita dunia ini. Mari kita awali dengan hamdalah seindah-indahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Fatiris samawati wal ardh ya muqallibal qulub ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, Kau yang Maha Baik, Kau yang Maha Indah, Kau yang Maha segala-galanya dalam hidup kami. Kau yang Maha menguatkan segala kerapuhan hati kami, yang Maha mengokohkan segala gontai langkah kami, yang Maha menghibur segala resah gelisah keluh kesah hidup kami, dan yang Maha membahagiakan setiap derayan air mata kami, yang Maha menyembuhkan setiap luka-luka kehidupan kami, dan yang Maha mengobati setiap perih dan sakit yang dirasakan hati kami, yang Maha menemani kesendirian kami, Maha menyeka air mata kami, Maha menenangkan kegelisahan perasaan kami, dan yang Maha memekarkan kuncup-kuncup kebahagiaan di taman-taman hati kami, yang tidak pernah lelah memaafkan dosa-dosa kami dan tidak pernah menyerah menanti kami di pintu taubat, yang telah memberikan segalanya yang terbaik dalam hidup kami. Pasangan, orang tua, anak-anak, teman-teman hijrah, Kau sudah berikan semuanya dengan caramu yang terbaik. Terima kasih ya Allah, yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang meminta, yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang berdoa, dan tidak pernah mematahkan harapan siapapun yang berharap, bahkan tidak pernah ingkar janji walaupun kami berkali-kali mengkhianati dan menyakiti. Kami hamba-Mu ya Allah, sedang bersimpuh di hadapan-Mu di rumah-rumah yang mudah-mudahan penuh barokah ini untuk terus mengagungkan asma-asma indah-Mu. Dengan sepenuh rindu dan rasa malu kami mohon kepadamu, maafkan segala kesalahan, kehilafan dan kealfaan kami selama ini. Berikan kesempatan terbaik untuk bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami semua kesempatan terbaik menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik, semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Berikan kami semua kesempatan terbaik ya Allah, menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersama, semakin nikmat mencintai-Mu, semakin lezat ibadah kepadamu ya Allah. Andaikan sudah sangat dekat jadwal kepulangan kami kepadamu, tolong wafatkan kami di puncak kebahagiaan hidup bersama. Pulangkan kami di puncak kenikmatan mencintai-Mu, dan kembalikan kami kepadamu di puncak kelezatan ibadah kepadamu ya Allah. Jangan ambil usia kami sebelum kami nikmat hidup bersama Al-Quran. Semakin benar bacaan Al-Quran kami, semakin banyak hafalan kami, semakin banyak pemahaman Al-Quran kami ya Allah. Bahkan jangan dulu ambil usia kami sebelum kami bisa mengamalkan ayat-ayat-Mu dalam Al-Quran. Izinkan kami sebelum pulang bisa merasakan betapa nikmat hidup bersama, betapa nikmat hidup bersama Al-Quran-Mu ya Allah. Mohon kepadamu ya Rabbana ya Ilaha. Berikan kami keistiqomahan untuk senantiasa dalam ketaatan sampai ujung usia kami ya Allah. Terus bersamakan kami membangun ketaatan bersama-sama di dunia,
agar kami punya harapan saling menyelamatkan, saling menolong, dan saling bisa mengajak untuk bisa bahagia bersama kelak di surga. Keluarga sahabat surga ini, tolong ya Allah bersamakan sampai ke surga, dan jangan sisakan di antara kami yang tak kau masukkan ke dalam surga, karena kami ingin ke surga bersama-sama ya Allah. Mudah-mudahan sahabat surga ini menjadi anugerah terindah darimu untuk kami, yang dengan anugerah ini kami terus bisa menemukan hidayah, bisa nikmat hidup bersama iman. Bahkan mudah-mudahan sahabat surga ini bisa menemukan, bisa mengantarkan kami, bisa menemukan jalan pulang ke surga ya Allah. Tataplah wajah-wajah yang hadir di ruangan ini ya Allah. Pastikan ini adalah wajah-wajah yang betul-betul bisa bersahabat sampai ke surga. Pastikan inilah wajah-wajah yang kau pantaskan menjadi ahli surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebelum kami pulang, izinkan kami terus untuk terus memperbaiki iman kami. Karena kami betul-betul bisa merasakan betapa indah kami mencintaimu dan hidup bahagia bersamamu ya Allah. Terus berikan kami kekuatan untuk terus bisa memperdalam iman kami, memperkuat keimanan kami, akidah kami. Karena kami yakin sumber kebahagiaan itu ada di sana ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Bersamakan kami dan orang-orang yang kami cintai sampai ke surga-Mu nanti ya Allah. Bersamakan kami dan pasangan kami selama-lamanya sampai usia memisahkan kami dan surga mempertemukan kami kembali. Doakan kami bersama-sama dan mudah-mudahan kami saling menemukan kembali di surga-Mu. Tetaplah ya Allah wajah-wajah hamba terbaik yang ada di ruangan ini, yang saat ini sudah punya pasangan, bersamakan sampai ke surga. Yang saat ini sedang mencari pasangan, maka istiqomahkan kesendiriannya, muliakan hari-harinya, dan segera berikan jodoh terbaik pilihanmu. Yang saat ini sudah kehilangan pasangan karena kematian, kami mohon ya Allah, balaslah penantian panjangnya, kerinduan mendalamnya dengan sebuah pertemuan indah di jannah-Mu nanti ya Allah. Dan terakhir kami mohon kepadamu ya Rabb, tidak ada doa terbaik kami kecuali untuk kedua orang tua kami. Bagi yang masih ada, jadikan sisa usianya penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Muliakan hari tuanya dan berikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengurus, merawat, dan membahagiakan orang tua kami yang masih ada. Bagi kedua orang tua kami yang sudah tiada, kami mohon kepadamu Rabb, bawa orang tua kami ke surga. Hantarkan doanya semakin dekat dengan pintu surga. Bahagiakan orang tua kami di surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, izinkan kami untuk bisa bertemu kembali dengan keduanya kelak di surga. Jadikanlah wajah-wajah hamba terbaik pilihan-Mu saat ini kumpul di ruangan ini. Pastikan inilah wajah-wajah yang kelak menemukan kembali kedua orang tuanya di surga-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabbana ya Ilahana, jadikan wajah-wajah hamba terbaik pilihan-Mu yang ada di ruangan ini adalah hamba-hamba-Mu yang kembali melihat senyuman indah kedua orang tuanya kelak di surga. Mohon kepadamu ya Allah, tunjukkan kepada kami, bimbing kami untuk bagaimana cara mengantarkan orang tua kami yang sudah tiada menjadi orang yang paling bahagia kelak di surga. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubina. Terus satukan hati kami dalam cinta kepadamu, dalam keistiqomahan bertaat karenamu, dan semangat untuk terus menebar kebaikan di jalanmu bersama-sama ya Allah. Jaga sahabat surga ini dan pastikan sahabat surga ini betul-betul bersama sampai ke surga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.